Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Faisal Adlan dengan NIM 19131124 dari kelas 2A. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek mandiri dari mata kuliah Sistem Kendali Lanjut dengan berjudul yaitu Sistem Kendali Kecepatan Putar Alat Pencampur Adonan Roti dengan Sistem Kendali PID. Untuk penjelasannya, simak video berikut. Outline yang akan dibahas pada kali ini yaitu yang pertama ada tujuan, yang kedua deskripsi alat, yang ketiga tes komponen, yang keempat perancangan kendali PID, dan yang terakhir yaitu tuning parameter dan uji gangguan. Ini merupakan diagram blok dari alat yang saya buat, di mana set point variabel diatur menggunakan potensiometer yang nantinya berupa rotasi per menit. Lalu selanjutnya yaitu menggunakan kontrol Arduino Uno. Lalu selanjutnya menggunakan driver L298N dan aktuator berupa motor DC 12 volt, serta yang terakhir yaitu feedback berupa encoder, di mana nantinya feedback ini akan menghasilkan proses value lalu dibandingkan dengan set point yang nantinya jika terdapat perbedaan disebut dengan error. Lalu controller akan mengeluarkan berupa hasil manipulated variable. Lalu selanjutnya yaitu terdapat skematik dari rangkaian yang akan dibuat, yaitu terdapat Arduino Uno sebagai controller, lalu set point yang digunakan menggunakan potensiometer, lalu menggunakan LCD dan I2C-nya, lalu selanjutnya yaitu menggunakan driver L298N, lalu yang terakhir yaitu motor encoder. Lalu selanjutnya melakukan tes komponen untuk memastikan bahwa komponen yang kita gunakan yaitu dalam keadaan baik sehingga dapat digunakan untuk merealisasikan dari alat ini. Yang pertama, kita mengetes komponen Arduino yaitu dengan menggunakan program LED blink. Dapat dilihat bahwa ketika high LED aktif dan ketika low LED tidak aktif. Hal ini menandakan bahwa Arduino dapat mengupload dan mengcompile program. Lalu selanjutnya yaitu terdapat tes komponen potensiometer. Di sini dapat dilihat bahwa potensiometer dapat bekerja sesuai dengan yang seharusnya, yaitu ketika diputar nilai dari resistansi potensiometer akan berubah. Potensial yang digunakan yaitu 10 kilo ohm. Lalu selanjutnya yaitu terdapat tes komponen LCD 16x2. Tes komponen LCD 16x2 ini menggunakan bantuan Arduino Uno, yaitu pada LCD dapat menampilkan kata-kata, yaitu pada program yang saya buat yaitu dapat menampilkan proyek mandiri dengan nama saya sendiri, Muhammad Faisal Adlan. Selanjutnya yaitu terdapat tes komponen sensor feedback. Dapat dilihat pengetesan ini bertujuan untuk melihat apakah sensor yang digunakan itu dapat berjalan atau dapat digunakan untuk sebagai sensor dari motor generator yang digunakan. Lalu selanjutnya yaitu terdapat tes komponen motor DC dan driver L298N. Dapat dilihat bahwa motor dapat bekerja sesuai dengan yang seharusnya atau dalam keadaan baik, serta driver juga dalam keadaan baik. Dapat dilihat bahwa komponen L298N dapat menerima PWM dari Arduino Uno serta dapat mengeluarkan PWM
ke motor generator sehingga motor generator dapat aktif sesuai dengan yang seharusnya. Langkah selanjutnya yaitu melakukan filter sensor. Filter sensor ini diperlukan karena terdapat noise yang dikeluarkan oleh sensor. Untuk mendapatkan periode asli, maka digunakan rumus perbandingan sebagai berikut, yaitu T asli sama dengan T gambar dikali waktu stopwatch per waktu gambar. Maka dihasilkan T asli yaitu 0,4 detik. Lalu diketahui rumus frekuensi, yaitu frekuensi sama dengan 1 per periode. Maka frekuensinya yang dihasilkan yaitu 2,5 Hz. Lalu diubah ke satuan radian menjadi omega sama dengan 2 Vf sama dengan dihasilkan 15,7. Dan dipilih frekuensi cutoff dengan menggeser 2 dekade yaitu menjadi 0,157. Dapat dilihat bahwa hasil respon dengan filter dan tanpa filter memiliki perbedaan, di mana respon tanpa filter masih terdapat osilasi. Namun untuk respon dengan filter, respon yang dihasilkan yaitu tidak terdapat osilasi atau memiliki respon yang baik. Setelah menentukan filter dari sensor, maka langkah selanjutnya yaitu dengan melakukan perancangan kendali PID. Perancangan kendali PID yang saya gunakan pada kali ini yaitu dengan menggunakan Ziegler-Nichols 2, yaitu dengan menentukan PCR dan KCR, di mana PCR merupakan periode ketika sinyal berosilasi sempurna, sementara KCR merupakan nilai Kp ketika sinyal berosilasi sempurna. Lalu pada hasil desain yang saya dapatkan didapat nilai stopwatch atau nilai waktu asli 48 detik, KCR 138, PCR pada gambar yaitu 34, range gambar 598. Lalu perhitungan PCR sinyal asli dapat dilakukan dengan rumus PCR gambar per range gambar dikali range sinyal asli. Maka PCR sinyal asli yang didapat yaitu 2,97. Lalu langkah selanjutnya yaitu setelah didapatkan KCR dan PCR yaitu menentukan parameter PID. Parameter PID ini didapat dengan yaitu untuk nilai Kp di 0,6 dikali KCR, untuk TI 0,5 kali PCR dan TD 0,125 PCR. Dan didapat untuk tipe kontrol PID yaitu nilai Kp 982,8, TI 1,485 dan TD 0,3125. Lalu langkah selanjutnya yaitu setelah didapatkan parameter PID-nya yaitu kita merealisasikan hasil desain Ziegler-Nichols 2, yaitu didapat respon seperti pada di gambar dengan nilai rise time yaitu 8,51 detik atau TR kecepatan 0 sampai dengan 400 rotasi per menit adalah 8,51 detik. Untuk overshoot yang didapat yaitu 0 sampai dengan 400 rotasi per menit adalah 2,1%. Untuk error steady state-nya yaitu 5 rotasi per menit. Dan untuk settling time yaitu didapat kecepatan dari 0 sampai 400 rpm adalah 17,2 detik dengan standar 2%. Dapat dilihat pada grafik masih terdapat error steady state dan overshoot yang terjadi jika menggunakan parameter sebelum dituning. Lalu langkah selanjutnya yaitu perlu dilakukan tuning parameter karena respon yang dihasilkan pada hasil realisasi Ziegler-Nichols 2 ini tidak sesuai dengan yang diharapkan, yaitu memiliki overshoot, lalu setting time yang lama, terdapat error steady state, maka diperlukan tuning parameter. Dan hasil tuning parameter yang didapat yaitu dengan nilai Kp 91,8, TI 3,2 dan TD 0,1. Dan ini merupakan hasil respon tuning parameternya, di mana tidak terdapat overshoot, nilai rise time yang menjadi semakin kecil yaitu menjadi 4,86 detik,
pada kecepatan dari 0 sampai dengan 400 rpm. Lalu settling time, kecepatan dari 0 sampai dengan 400 rotasi per menit adalah 4,4 detik dengan standar 2%. Dapat dilihat setting time menjadi kecil, error steady state menjadi tidak ada, dan overshoot menjadi tidak ada. Dapat dilihat pada grafik, ini merupakan hasil dari tuning parameter yang telah dilakukan. Dapat dilihat bahwa error steady state menjadi tidak ada dan overshoot menjadi 0%. Ini merupakan tabel perbandingan sebelum dan sesudah tuning parameter, di mana respon sebelum tuning parameter, rest time yang didapat yaitu 8,51, settling time 17,2 detik, overshoot 2,1%, dan error steady state-nya yaitu 5 rpm. Lalu ketika setelah dituning, yaitu didapat rise time 4,86 detik, setting time 4,4 detik, overshoot 0, dan error steady state 0. Lalu selanjutnya yaitu kita melakukan uji gangguan. Dapat dilihat ketika diberikan beban, kecepatan menjadi turun sedikit, lalu naik lagi untuk mempertahankan sesuai dengan set point yang telah diberikan. Dapat dilihat ketika diberi beban berupa penambahan berupa terigu, kecepatan tidak menurun sama sekali. Hal ini berarti dapat mempertahankan kecepatan meskipun diberi beban terus-menerus. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga dapat bermanfaat.